Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, eh, kami dari kelompok yang berkontakan Rahmat Hidayat Siregar dengan NIM 2201010085. Selanjutnya ada Angel Setika Kengo dengan NIM 2201010046. Dan selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Wan Solihin dengan NIM 2201010071. Nah, tugas ini kami bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Septi ya Redli. Nah, sedikit saya membahas tentang metode tertutup, yang dimana metode tertutup ini disebut juga metode breaking, disebut sebagai metode tertutup karena dalam pencarian akar persamaan non-linear dilakukan dalam suatu selang, yang dimana selang A dan B. Nah, selanjutnya ada juga metode regulasi. Nah, dalam metode regulasi ini merupakan metode yang menyerupai metode biseksi, di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaruan tentang untuk memperoleh akar persamaan. Selanjutnya ada metode bagi dua atau disebut dengan biseksi, di mana merupakan metode tertutup paling dasar yang bekerja dengan membagi interval pencarian menjadi dua bagian yang sama besar di setiap iterasinya. Contoh, jika FA dan FB memiliki tanda yang berlawanan, maka akar terletak di antara A dan B. Selanjutnya itu ada metode terbuka. Metode terbuka ini tidak memerlukan interval awal yang mengandung akar. Sebaliknya dimulai dari satu titik atau lebih dan beriterasi menuju akar. Ini ada metode Newton-Raphson. Nah, pada metode Newton-Raphson ini memanfaatkan turunan pertama, yaitu fx, untuk menentukan titik di mana garis tengah pada kurva. Fx ini memotong sumbu x, sumbu min x, yang menjadi aproksimasi berikutnya dari akar. Metode ini biasanya konvergen sangat cepat, tetapi memerlukan bahwa fx mudah dihitung dan tidak nol. Selanjutnya metode second. Metode second ini mirip dengan metode Newton-Raphson, tetapi menggantikan turunan fx dengan perbandingan hingga yang diperoleh dari dua titik estimasi terakhir. Ini mengurangi kebutuhan akan fx. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai cara manual dalam mencari akar-akarnya. Nah, di mana di sini persamaannya itu adalah persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Nah, untuk metode yang pertama itu kita mau menggunakan metode tertutup, di mana ini adalah metode bagi dua atau bisection. Nah, di sini itu soalnya adalah tentukanlah akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6 di dalam selang minus 1 minus 2 dengan error 0,000001. Nah, jadi kita tuh pasti sudah mengetahui kalau di mana untuk menggunakan metode bagi dua itu tuh ada syarat yang harus kita penuhi. Di mana nilai FA dikali FB-nya itu harus lebih kecil daripada 0. Nah, untuk menentukan selang yang akan digunakan, di sini kita tinggal memasukkan saja selang min 1 dengan min 2 ke dalam persamaannya.
Nah, untuk yang pertama itu adalah minus 1, di mana F minus 1 sama dengan minus 1 kuadrat dikurang 2 dikali minus 1 dikurang 6. Nah, di mana di sini hasil F minus 1-nya itu adalah 1 ditambah 2 dikurang 6, di mana hasil akhirnya adalah minus 3. Nah, kemudian yang untuk minus 2, selang minus 2, di mana di sini kita masukkan saja ke dalam persamaannya, sehingga menjadi minus 2 kuadrat dikurang 2 dikali minus 2 dikurang 6 akan menghasilkan 4 ditambah 4 dikurang 6, di mana hasil akhirnya itu adalah 2. Nah, di mana di sini tadi adalah syaratnya itu adalah FA dikali FB itu harus lebih kecil daripada 0. Di mana di sini FA-nya itu adalah minus 3 dan FB-nya itu adalah 2, di mana FA dikali FB minus 3 dikali minus 2 itu sama dengan minus 6, di mana nilai minus 6 itu lebih kecil daripada 0. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan selangnya, di mana yang kita pakai itu adalah selang di minus 1 dan juga di minus 2, di sini kita tinggal masukkan saja ke untuk mencari nilai C, di mana C1 itu sama dengan A1 ditambah B1 dibagi 2, di mana A-nya kita pakai adalah minus 1 dan B-nya itu adalah minus 2, di mana minus 1 ditambah minus 2 itu adalah minus 3, dan dibagi 2 hasilnya adalah min 1,5. Nah, lalu untuk nilai C ini kita masukkan ke dalam fungsi awal tadi, di mana nilai X-nya itu adalah 1,5, di mana FC itu sama dengan minus 1,5 kuadrat ditambah 2 dikali min 1,5 dikurang 6, itu akan menghasilkan minus 0,75. Nah, karena kita sudah mengetahui kalau nilai FC1-nya itu adalah 0,75, di sini itu kita akan melakukan pemeriksaan di mana jika FA1 dikali FC1 itu lebih kecil dari 0, maka A sama dengan C sedangkan B itu sama dengan B. Nah, di mana ini kan FA1-nya itu kan tadi sudah kita ketahui yaitu adalah minus 1. Sedangkan FC-nya itu adalah 0,075 minus ya, minus 0,075. Nah, di mana minus 1 dikali dengan minus 0,075 itu akan menghasilkan hasil yang lebih kecil daripada 0. Nah, jadi di sini untuk nilai A-nya itu adalah sama dengan C, di mana nanti nilai A-nya itu adalah nilai C1 ini, yaitu min 1,5, dan untuk nilai B-nya itu tetap yaitu nilai 1. Nah, kemudian di sini kita tinggal mencari errornya. Nah, untuk error sendiri itu kita dapat menghitung dari B1 dikurang A1. Dimana tadi B1-nya itu adalah minus 2 dan A1-nya itu adalah minus 1, dimana B1 dikurang dengan minus 1, dimana min ketemu min hasilnya adalah positif, sehingga bernilai minus 1. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah C2. Nah, untuk mencari C2, kita sudah dapat menggunakan yang tadi yaitu adalah A2-nya itu kita peroleh dari yang tadi sudah kita cari yaitu adalah min 0,5, sedangkan B2-nya itu adalah 1. Nah, di mana di sini kita tinggal masukkan saja di mana min 1,5 ditambah dengan min 1 dibagi 2 itu adalah minus 2,5 per 2, di mana itu akan memperoleh hasil minus 1,25. Langsung saja juga sama seperti yang di atas tadi, kita masukkan ke dalam fungsinya ya teman-teman. Di mana di sini untuk nilai C2-nya itu adalah minus 1,25, di mana minus 1,25 kuadrat ditambah 2 dikali minus 1,25 dikurang 6 itu akan menghasilkan minus 1,93 sekian. Ya. Kemudian di sini yaitu adalah untuk nilai C2-nya itu adalah minus 1,93. Nah, kemudian jika kita melakukan pemeriksaan di mana A2 dikali FC2 itu lebih kecil dari 0. Nah, di mana tadi
FA2-nya itu adalah minus 1,5. Dikalikan dengan FC-nya itu adalah minus 1,93. Itu dimana itu hasilnya adalah lebih besar ya teman-teman, karena hasilnya adalah minus dikali minus, sehingga ini hasilnya adalah lebih besar dari 0. Maka di sini nilai A-nya itu sama dengan A dan nilai B-nya itu sama dengan C. Sehingga nanti nilai A-nya itu adalah minus 1,5 dan nilai B-nya itu adalah minus 1,25. Nah, kemudian untuk errornya sendiri sama seperti yang di atas tadi, kita tinggal cari dari harga mutlak dari B2 dikurang A2. Nah, di situ akan diperoleh harga mutlaknya itu adalah 0,5 untuk errornya. Nah, kemudian untuk ini itu kita akan mendapatkan A3-nya itu adalah minus 1,5. Sedangkan untuk B2-nya itu adalah minus 1,25. Nah, sehingga untuk mendapatkan C3-nya itu langsung saja kita masukkan ke persamaannya, di mana min 1,5 ditambah min 1,25 dibagi 2 itu sama dengan minus 2,75 dibagi 2, di mana di sini akan memperoleh hasil akhir yaitu minus 1,375. Nah, kemudian di sini kita akan langsung masukkan saja ke fungsinya, fungsi awal tadi, di mana kita akan memperoleh hasil FC3-nya itu adalah minus 2,484. Nah, jadi di sini kan teman-teman kita sudah mengetahui bahwa nilai FC-nya itu adalah minus 2,484. Nah, jika kita melakukan ya sama seperti tadi, kita mencoba mengkalikan, di mana kita kalikan adalah nilai ini, nilai A3-nya dikali dengan ini, itu akan menghasilkan hasil yang lebih besar daripada 0. Nah, sehingga nanti maka nilai A-nya itu adalah nilai C, dan kemudian nilai B-nya itu tetap nilai B yang ini ya teman-teman. Sehingga untuk persamaan seterusnya itu dapat kita lakukan sama seperti ini. Nah, kemudian di sini diperoleh hasilnya di sini, di mana hasil ini berdasar hasil tabelnya ini itu sama seperti hasil codingannya. Dimana di sini kan kita menentukan X akhirnya itu adalah pada selang pada iterasi ke 10. Untuk nilai X-nya itu adalah minus 1 dikali 1,32748. Nah, kemudian untuk hasil codingannya sendiri itu sama. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di mana di sini itu iterasi terakhirnya adalah iterasi 10, yang dimana akar-akarnya itu adalah minus 1 di 32748. Nih, jumlah iterasi 10, akar persamaan min 1,32748. Nah, sehingga diperoleh bentuk grafiknya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk metode terbuka Newton-Raphson itu kita menggunakan seperti kayak xn atau akar mula-mulanya itu adalah 2. Nah, kemudian untuk Newton-Raphson itu di sini soalnya itu adalah hitunglah akar dari persamaan fx kuadrat dikurang 2x dikurang 6 dengan metode Newton-Raphson. Gunakan errornya itu adalah 0,000001. Nah, tebakan akar awalnya tadi X0-nya itu sama dengan 2. Nah, di mana X0 ini sama dengan XR. XR yang pertama ya, teman-teman. Di sini di mana untuk ini kita harus menggunakan metode Raphson ini, kita harus menentukan turunannya karena kita menggunakan turunan. Di mana turunan dari fungsi utamanya itu adalah 2x dikurang 2. Nah, kemudian di sini itu kita tinggal mensubstitusikan nilai X0 tadi kepada persamaan awalnya dengan juga keturunannya. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan saja, di mana jadi hasilnya itu F2 itu adalah 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikurang 6, itu akan menghasilkan
minus 6. Nah, sedangkan untuk turunannya sendiri itu adalah 2 dikali 2 dikurang 2 itu adalah menghasilkan nilai akhir yaitu adalah 2. Nah, untuk mencari nilai X-nya pada iterasi selanjutnya itu, kita harus menentukan dulu X pada iterasi ini, teman-teman. Iterasi yang pertama, di mana di sini untuk mencari nilai X-nya itu adalah XR ditambah 1 sama dengan XR dikurang F dikali XR per F XR F aksen XR, di mana di sini itu maksudnya adalah yang atas ini untuk fungsi utamanya tadi, sedangkan yang di bawah ini adalah fungsi turunannya. Nah, sehingga di sini kita tinggal masukkan saja nilai XR-nya tadi itu adalah 2, di mana 2 dikurang dengan tadi kita sudah memperoleh nilai F 2-nya, di mana di sini adalah minus 6. Nah, sedangkan untuk F aksen XR-nya itu adalah 2, di mana di sini hasilnya adalah 2 dikurang dengan minus 3, di mana minus ketemu minus hasilnya adalah positif, sehingga untuk nilai X R adanya itu nilainya adalah 5. Nah, sehingga dari sini sendiri kita akan langsung bisa memasukin ini ke dalam fungsi yang tadi untuk mencari nilai fx0-nya. Nah, di mana nilai fx0-nya itu adalah 5 kuadrat dikurang dengan 5 dikurang dengan 2 dikali 5 dikurang 6. Nah, di mana di sini hasil akhirnya itu adalah 9. Sehingga F0-nya itu, Fx0-nya itu adalah 9. Nah, kemudian untuk iterasi selanjutnya itu adalah kita masukkan dengan nilai xn-nya itu adalah 5, di mana itu kita peroleh dari yang tadi kita dapat ya. Nah, kemudian di sini untuk nilai errornya sendiri itu sama, yaitu kita tinggal mencari dari xr plus 1 dikurang xr, di mana untuk errornya ini sendiri kita dapat hasilnya itu adalah 3. Nah, sehingga di sini kalau kita mencari iterasi berikutnya, itu kita tinggal memasukkan saja, di mana di sini xn-nya itu kita adalah menggunakan nilai 5. Nah, sehingga 5 dikurang 5 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikurang 6 dibagi 2 dikali 5 dikurang 2 itu akan menghasilkan 3,875. Nah, di mana di sini nilai X2-nya itu adalah 3,875. Nah, kalau fungsi X2-nya itu adalah 1,265625. Nah, sedangkan untuk errornya sendiri itu sama seperti tadi, kita mencarinya dari hasil pengurangannya, di mana di sini nilai mutlak 3,875 dikurang 5 itu sama dengan 0,22019. Nah, kemudian untuk iterasi yang ketiga, itu kita bisa menggunakan nilai XR-nya itu adalah nilai yang ini ya, 3,875. Nah, sehingga langsung saja kita masukkan ke persamaannya tadi, di mana di sini 3,875 dikurang dengan 3,875 kuadrat dikurang 2 dikali 3,875 dikurang 6 dibagi dengan 2 dikali 3,875 dikurang 2 itu akan menghasilkan 3,654891. Nah, sehingga di sini sama saja untuk errornya itu kita tinggal mengurangi dari nilai XR plus 1-nya dikurang dengan XR, di mana di sini kita memperoleh nilai errornya itu adalah 0,009124. Nah, kemudian untuk iterasi selanjutnya itu kita bisa menggunakan nilai XR-nya itu nih, nilai 3,654891. Nah, sehingga di sini itu untuk hasil keseluruhannya itu ya seperti di tabel ini, teman-teman. Di mana dia ini ada 6 iterasi, dimulai dari iterasi 1 sampai ke iterasi 6. Nah, kemudian hasil ini itu hasil akarnya itu adalah di iterasi ke-6 yaitu 3,645751. Di mana di sini nilai errornya ini hampir mendekati nilai toleransinya ya, teman-teman. Sehingga di sini hasilnya juga sama seperti hasil codingan. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri di mana di sini ada 6 iterasi. Untuk iterasi ke-6 itu adalah akar persamaannya yaitu 3,464751. Dengan nilai errornya itu adalah 0,00000. Nah, sehingga untuk bentuk grafiknya sendiri itu adalah seperti ini.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah persamaan yang kedua, di mana itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Nah, sama seperti yang awalnya, kita menggunakan metode tertutup, yaitu metode bagi 2. Nah, di mana di sini untuk selangnya kita menggunakan minus 2 dan juga nilai 2. Di mana ini sudah memenuhi syarat ya teman-teman. Di mana teman-teman bisa menghitung sendiri jika di sini f minus 2 itu akan menghasilkan nilai minus 5. Nah, untuk F2 sendiri itu akan menghasilkan nilai 19, di mana jika ini dikali, itu hasilnya akan lebih kecil daripada 0, sehingga kita bisa menggunakan metode bagi 2. Nah, langsung saja di sini kita langsung memasukkan saja nilai untuk mencari nilai C1-nya, di mana untuk nilai A-nya itu adalah minus 2, sedangkan nilai B-nya itu adalah 2. Di mana di sini langsung saja A ditambah A1 ditambah B1 dibagi 2 itu sama dengan minus 2 ditambah 2 dibagi 2. Di mana minus 2 ditambah 2 itu adalah 0, sehingga hasil C1-nya itu adalah 0. Nah, untuk FC1-nya itu kita tinggal masukkan saja ini ke persamaannya teman-teman, sehingga diperoleh hasilnya itu adalah minus 5. Nah, kemudian di sini itu diminta sama seperti yang tadi, di mana ini FC itu lebih kecil daripada hasilnya lebih kecil daripada 0. Di mana di sini itu hasilnya kebalikannya, di mana dia lebih besar. Sehingga untuk nilai A berikutnya itu adalah nilai C. Sedangkan untuk nilai B-nya itu tetap nilai B, sehingga selangnya itu adalah CB. Nah, kemudian untuk masuk ke sini, untuk mencari C keduanya, itu adalah tinggal kita masukkan saja nilai A-nya tadi adalah 0, dan nilai B-nya itu adalah 2. Dimana di sini 0 ditambah 2 itu adalah 2, kemudian dibagi 2 itu sama dengan 1. Sehingga untuk nilai C yang kedua itu adalah 1. Nah, untuk FC-nya sendiri kita tinggal masukkan C2-nya, kita masukkan saja ke persamaan yang tadi, di mana di sini 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 5 itu akan menghasilkan nilai 1. Nah, di mana di sini untuk nilainya ini nilai FC-nya itu adalah 1, di mana ini fungsi ini itu terpenuhi. Karena apa? Nilai FA2-nya itu kan adalah 0. Jika dikalikan dengan FC2-nya 1, itu akan menghasilkan 0, sehingga dia lebih kecil dari 0. Maka untuk nilai A-nya itu sama dengan A, dan untuk nilai B-nya itu sama dengan C. Sehingga untuk iterasi berikutnya itu yang selang yang digunakan adalah selang AC. Nah, untuk errornya sama seperti yang tadi, kita tinggal mengurangi saja nilai B2 dikurang dengan A2, di mana diperoleh di sini nilai errornya itu adalah 2. Nah, kemudian di sini itu untuk iterasi yang ketiga, kita tinggal masukkan saja nilai baru. Nilai selang barunya itu ya selang A dan selang C, atau nilai 0 dan 1. Nah, di mana langsung saja 0 ditambah 1 dibagi 2, itu sama dengan 1 per 2. Di mana 1 per 2 itu adalah 0,5. Sehingga nilai C-nya adalah 0,5. Nah, kemudian untuk mencari FC3-nya itu, kita tinggal memasukkan saja ke fungsi awalnya tadi, di mana di sini kita akan memperoleh hasil minus 3 di 1,25. Nah, untuk ini sendiri, ini nilainya juga akan lebih kecil dari 0. Karena apa? Karena 0 dikalikan dengan minus 3,125 itu hasilnya adalah 0. Sehingga untuk selang yang berikutnya itu kita menggunakan nilai A sama dengan C dan nilai B sama dengan B. Di mana selang berikutnya itu adalah C dan B. Atau 0,5 dan juga 1. Nah, begitupun seterusnya sehingga ini diperoleh ini hasil yang sudah dicari seperti pada tabel. Teman-teman bisa lihat. Nah, di mana ini hasil akhirnya itu kan adalah 0,98438 untuk nilai A-nya, dan untuk nilai B-nya itu adalah 0,062550, sedangkan nilai FA-nya itu minus 0,056345, FB-nya itu 0,020669, dan ini itu nilai C. Nah, di mana nilai C-nya itu adalah 0,902344, di mana ini merupakan akar-akar
nilai akarnya ya teman-teman, hampiran akarnya. Dimana di sini hampiran akarnya itu terdapat pada iterasi ke-10. Dimana mengapa demikian? Karena nilai errornya itu mendekati nilai error yang tadi sudah kita minta pada soal. Nah, untuk hasil ini sendiri itu sama ya teman-teman, seperti hasil pada codingannya, dimana di sini pada codingannya itu juga untuk nilai ini errornya itu adalah minus 0,0 itu adalah 0,007812. Nah, sedangkan untuk akar persamaannya itu adalah 0,92344 dan itu jumlah iterasinya adalah 10 pada iterasi ke-10. Sehingga akan diperoleh bentuk grafiknya itu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah bentuk grafik untuk persamaan tertutup. Nah, ya kemudian yang selanjutnya itu adalah persamaan Newton-Raphson. Itu persamaan terbuka. Di mana fungsinya ini masih sama seperti yang di atas, yaitu X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5. Nah, di sini itu kita gunakan sama, masih errornya itu 0,000001. Nah, untuk tebakan akal awarnya itu adalah 1. Nah, di mana di sini kita langsung saja mencari terlebih dahulu turunan dari fungsi yang di atas, di mana turunannya itu adalah 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Nah, sehingga langsung saja kita mensubstitusikan nilai x0-nya ini pada dua persamaan tersebut. Di mana untuk persamaan yang pertama, fx X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5 itu akan menghasilkan nilai 1. Nah, sedangkan untuk nilai f aksen X-nya sendiri itu akan menghasilkan nilai 11. Nah, sehingga di sini itu sama seperti tadi, untuk mencari nilai XR plus 1, nilai iterasinya itu kita tinggal memasukkan saja nilai XR dikurang dengan FXR per F aksen XR, di mana untuk FXR-nya sendiri itu adalah 1, sedangkan untuk F aksen XR-nya itu adalah 11, di mana di sini 1 dikurang dengan 1 per 11 itu hasilnya adalah 0,9090 sekian. Nah, kemudian untuk nilai fx0-nya sendiri itu kita tinggal masukkan saja ke persamaan awalnya, di mana nilainya x0-nya itu adalah 0,9090 sehingga hasilnya akan diperoleh 0,04793. Nah, kemudian untuk iterasi yang kedua itu kita akan menggunakan nilai 0,9090. Nah, di mana di sini untuk errornya itu kita sama seperti yang awalnya, kita mencari dari nilai XR plus 1 dikurang XR. Sehingga untuk nilai error iterasi pertama itu adalah 0,004916. Nah, kemudian untuk iterasi berikutnya itu adalah kita menggunakan nilai 0,9090, di mana di sini kita tinggal masukkan saja ke dalam fungsinya itu, ke dalam rumusnya, sehingga hasil akhirnya itu akan kita peroleh nilainya itu adalah 904175. Nah, di mana di sini itu untuk nilainya ini adalah 0, ya teman-teman. Di sini ada kesalahan. 0, nah, sehingga untuk nilai X2-nya sendiri itu adalah 0,904175. Dimana untuk fx-nya sendiri itu memperoleh nilai 0,000138. Nah, untuk errornya sama seperti tadi, kita tinggal mengulangkan nilai mutlak dari XR plus 1 dikurang XR, yaitu akan kita peroleh errornya 0,000014. Nah, kemudian untuk iterasi berikutnya kita akan menggunakan yang fungsi ini. Nilai x0-nya itu kita gunakan fungsi ini, di mana di sini itu hanya terjalan 4 iterasi saja, di mana iterasi terakhirnya itu berhenti pada iterasi keempat, di mana akarnya itu adalah 0,904161. Mengapa ini? Karena nilai errornya itu mendekati dengan nilai error yang telah kita berikan pada soal tadi. Sehingga kita dapat melihat bahwa nilai hampiran akhirnya itu adalah
X sama dengan 0,904161 dan itu terdapat pada iterasi yang keempat. Nah, untuk programnya sendiri itu sama hasilnya. Untuk hasil keluarannya itu ada 4 iterasi, di mana untuk iterasi terakhirnya itu nilainya adalah 0,904161 sama seperti yang di atas tadi. Nah, sehingga ini tuh terjadi pada iterasi yang keempat, di mana dalam nilai errornya itu adalah sama seperti yang di atas 0,00000. Nah, sehingga bentuk grafik yang diperoleh itu adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan yang manualnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang kedua adalah metode bagi 2 juga dengan soal X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 2X dikurang 5. Di sini kami menggunakan interval awalnya atau interval A-nya adalah min 2, interval B-nya sama dengan 2. Dan di sini kami mendapatkan iterasi satunya adalah A-nya min 2, B-nya 2, FA-nya min 5, FB-nya 19, C-nya 0, FC-nya min 5, dan errornya 4. Dan iterasi keduanya adalah A-nya 0, B-nya 2, FA-nya min 5, dan FB-nya 19, C-nya 1, FC-nya 1, dan errornya 2. Kemudian iterasi ketiganya adalah 0, B-nya 1, FA-nya min 5, FB 1, C 0,5, dan FC min 3, dan errornya 1. Yang kedua adalah metode bagi 2, yakni dengan soal pertama adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 6. Kami menggunakan interval A-nya min 1 dan interval B-nya min 2. Dan di sini kami mendapatkan iterasi satunya adalah A-nya maksudnya 1, B-nya min 2, FA-nya min 3, FB-nya 2, C-nya min 1,5, FC-nya min 0,75, dan errornya 1. Kemudian iterasi 2-nya adalah min 1,5, min 1, FA-nya 0,75, FB-nya 2, dan C-nya min 1,25, FC-nya min 1,937, dan errornya 0,5. Dan setelah itu adalah iterasi ketiganya adalah min 1,5, B-nya min 1,25, FA-nya min 0,75, FB-nya min 1,93, C min 1,37, FC-nya min 2,48, errornya 0,25. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan metode dari Newton, yakni definisi fungsinya adalah X kuadrat dikurang 2X kurang 6. Terus kemudian turunannya adalah 2X kurang 2. Terus setelah itu angka tebaknya 2 sampai kemudian toleransi itu sampai min 6, 1 sampai 6 maksud saya. Terus maksimal intoleransinya adalah 100. Dengan demikian kami mendapatkan hasil iterasi 1 adalah XO-nya 2, FXO-nya min 6. Dan iterasi keduanya min 5, FXO-nya 9, errornya 1,125. Dan iterasi ketiga adalah 3,87, FXO-nya 1,26, dan errornya 0,22.